Nah, jika kita baca, kita perjelas daripada surat Al-Baqarah ayat 190 sampai dengan 91, di mana Allah menyuruh kita untuk memerangi orang-orang yang memerangi kita. Namun tidak boleh berlebih-lebihan, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Dan mengusir mereka dari mana? Dari tempat mereka mengusir kita. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi sangat jelas sekali di dalam Al-Quran itu tidak ada satupun ayat yang menyuruh untuk memusnahkan suatu bangsa karena agamanya berbeda dengan agama kita. Bahkan di dalam agama Islam, kita dilarang memaksakan orang lain untuk memeluk agama kita, berdosa besar. Dan di dalam agama Islam tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi sangat jelas sekali tadi bahwasanya di dalam ajaran Kristiani seperti yang dikatakan oleh pendeta Esra Soru bahwasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, jumpa lagi di channel Darmansa Agam, yaitu salah satu channel yang membela ajaran agama Islam dari ronrongan orang-orang yang tidak suka terhadap agama Islam. Baik itu dari kalangan orang Islam sendiri yang digolongkan kepada kaum munafik, maupun orang-orang yang di luar agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas salah satu video daripada saudara pendeta Esra Soru, yang mana di dalam video tersebut saudara kita pendeta Esra Soru menjawab salah satu pertanyaan jemaatnya, yang mana di dalam pertanyaannya itu jemaat tersebut mempertanyakan mengapa Tuhan menyuruh untuk memusnahkan bangsa Kenan. Jadi bangsa Kenan ini adalah suatu bangsa yang sekarang berada di wilayah Palestina.
Jadi mengapa Tuhan di dalam kitab Perjanjian Lama menyuruh bangsa Israel untuk mengusir ataupun membunuh ataupun melenyapkan bangsa Kenan dari tanahnya sendiri. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, untuk lebih jelasnya marilah kita saksikan dulu cuplikan video daripada saudara pendeta Esra Soru tersebut. Selamat menyaksikan. Bapak Pendeta, pertanyaan selanjutnya, kita tahu bahwa Tuhan menjanjikan tanah Kanaan bagi orang Israel. Tapi yang menjadi keherangan bagi saya adalah mengapa Tuhan juga memerintahkan bangsa Israel untuk memusnahkan orang-orang Kanaan. Memang apa kesalahan orang-orang Kanaan sampai harus dimusnahkan? Ya, pada waktu Tuhan menyerahkan wilayah Kanaan kepada orang Israel untuk diduduki, Tuhan juga memerintahkan pemusnahan terhadap orang-orang Kanaan itu. Seringkali ini ditanyakan dan dipersoalkan sampai pada persoalan keadilan Allah. Adilkah Allah? Benarkah Allah memerintahkan Israel melenyapkan semua penduduk Kanaan yang asli? Ya. Apakah perintah Tuhan seperti itu dapat disesuaikan dengan pemahaman dan pengenalan kita akan Allah yang bersifat maha kasih dalam perjanjian baru? Ya. Nah, sebenarnya kunci untuk memecahkan masalah ini adalah kita harus mengerti bahwa perintah Tuhan itu mempunyai dua aspek atau dua segi, ya. Pertama, pemusnahan penduduk Kanaan itu merupakan suatu tugas pelayanan yang diberikan Tuhan kepada Israel, di mana Israel adalah alat Tuhan untuk menghukum kejahatan. Kalau di dalam perjanjian baru kita bisa lihat bahwa ya di Roma 13 itu kan Tuhan mengangkat pemerintah. Pemerintah itu alat Tuhan untuk menghukum orang-orang yang bersalah. Nah, zaman itu Israel yang diangkat untuk menghukum bangsa-bangsa yang bersalah. Karena bangsa-bangsa Kanaan itu bangsa-bangsa penyembah berhala. Mereka bangsa-bangsa kafir, bangsa-bangsa yang fasik. Maka Tuhan mau menghukum mereka. Dengan cara apa? Dengan cara membiarkan Israel menduduki wilayah mereka dan menghabisi mereka atau memusnahkan mereka. Dalam Ulangan 9 ayat 4 dikatakan begini, janganlah engkau berkata dalam hatimu apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Jadi mereka memang fasik, makanya Tuhan menghukum mereka melalui Israel. Ingat ya, Tuhan tidak pernah menghukum orang tanpa alasan. Keadilan dan kesucian Allah itu tidak membuat dia bisa hukum orang tanpa alasan. Begitu pula semua manusia ini adalah orang berdosa, cepat atau lambat itu pasti dihukum oleh Tuhan. Ya. Nah, dalam hal ini bahkan Israel pun tidak dikecualikan. Pada waktu bangsa Kanaan itu berlaku fasik, Tuhan gunakan Israel menghukum mereka. Tapi begitu Israel sendiri fasik, Tuhan menggunakan Asyur, Tuhan menggunakan Babel untuk menghabisi mereka. Ya. Nah, karena itulah maka orang-orang Kanaan memang sudah layak mendapatkan hukuman, karena mereka tetap adalah bangsa-bangsa penyembah berhala. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, dari cuplikan video Pendeta Esra Soru tadi dapat kita simpulkan bahwasannya bangsa Israel dipakai sebagai alat oleh Tuhan untuk memusnahkan bangsa Kenan, karena bangsa Kenan tersebut fasik terhadap Tuhan
dan bangsa Kinaan tersebut adalah sebagai bangsa penyembah berhala. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, dari keterangan Pendeta Esra Soru tadi dapat kita simpulkan bahwasannya Tuhan di dalam kitabnya Kristen tersebut menyuruh menghancurkan bangsa-bangsa penyembah berhala. Dan ini bukan satu kitab saja, pemirsa yang dirahmati Allah. Di dalam Alkitab tersebut bukan bangsa Kenan saja yang dimusnahkan, tetapi ada satu bangsa lagi, yaitu namanya bangsa Amalek. Ini terdapat di dalam Alkitab, yaitu kitab 1 Samuel pasal 15 ayat 3. Yang mana dikatakan di situ, jadi Alkitab 1 Samuel pasal 15 ayat 3 ini berbunyi, jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala apa yang ada padanya, dan jangan ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang lagi menyusui, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, dari keterangan yang diterangkan oleh Pendeta Esra Soru dan bunyi Alkitab, kitab 1 Samuel pasal 15 ayat 3 ini sangat jelas sekali bahwasannya agama Kristiani adalah agama yang menyuruh pemusnahan suatu bangsa. Mungkin pemirsa yang rahmati Allah, mungkin ayat-ayat yang demikianlah, ayat-ayat yang sebeginilah, ayat-ayat yang beginilah yang menyebabkan seperti bangsa-bangsa Belanda, bangsa Inggris, bangsa Portugis menjajah dunia. Mungkin karena ayat-ayat inilah yang menjiwai mereka, yang memprovokasi mereka, sehingga bangsa Belanda, bangsa Inggris, bangsa Portugis datang ke Indonesia dan menjajah bangsa Indonesia. Pemirsa yang dirahmati Allah, sangat berbeda sekali dengan ajaran agama Islam. Ajaran agama Islam adalah agama yang mengajarkan toleransi. Agama Islam adalah ajaran yang mengajarkan
jika berperang tidak boleh berlebih-lebihan. Ajaran agama Islam adalah ajaran yang membela harkat dan martabat manusia. Ajaran agama Islam adalah ajaran agama yang toleransi. Bahkan jika berperang pun, ajaran agama Islam tidak boleh melakukan hal-hal yang berlebih-lebihan. Hal ini diterangkan di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Baqarah ayat 190, yang mana artinya perangilah mereka di jalan Allah sebagaimana mereka telah memerangi kamu, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, dari surat Al-Baqarah ayat 190 ini tadi sangat jelas sekali bahwasannya Allah menyuruh umatnya, khususnya umat muslim karena terdapat di dalam Al-Quran, untuk berperang jika diperangi. Ini adalah untuk membela diri. Jika diperangi maka harus berperang. Namun itu pun tidak berlebih-lebihan. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, ajaran Islam adalah ajaran kasih. Di dalam berperang pun, di dalam memerangi orang yang memerangi kita, kita harus memakai kaidah tidak boleh berlebih-lebihan. Dan dilanjutkan dengan surat Al-Baqarah ayat 191. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu menjumpai mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka mengusir kamu. Nah, sangat jelas sekali pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 91 ini menegaskan kembali bahwasanya Allah menyuruh mengusir orang-orang yang telah mengusir kita. Jadi di dalam ajaran agama Islam itu tidak boleh menyerang orang lain bila tidak diserang. Tidak boleh melakukan permusuhan. Itulah ajaran agama Islam. Tidak boleh menyerang orang lain jika tidak diserang. Nah, ternyata sangat berbeda sekali antara ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran dengan ajaran yang terdapat di dalam Alkitab, kitabnya orang Kristiani. Yang mana sangat banyak kita mendengar bahwasanya para misionaris mengatakan bahwa ajaran agama Islam itu agama kekerasan. Dan mereka mengatakan agama mereka itu agama yang cinta kasih. Padahal jika kita baca
Alkitabnya tadi sangat jelas sekali, seperti yang dikatakan oleh Pendeta Esra Soru, bahwasanya Esra Soru mengamini, menyetujui untuk memusnahkan bangsa Kenan, karena bangsa Kenan itu sebagai bangsa fasik penyembah berhala. Padahal banyak para misionaris mengatakan bahwasanya ajaran Kristiani itu ajaran cinta kasih. Jadi sangat bertolak belakang sekali apa yang dikampanyekan oleh para misionaris dengan apa yang ada di dalam kitab sucinya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, dan sangat jelas sekali bahwasanya agama Islam, hanya agama Islam, ajaran agama Islam, ajaran yang membawa cinta kasih. Karena di dalam berperang pun Allah Sang Pencipta alam semesta kita menyuruh kita, jika orang telah menyerang kita, maka perangilah mereka, namun tidak berlebih-lebihan. Pemirsa yang dirahmati Allah, tidak ada ajaran agama orang lain seperti ajaran agama Islam ini. Coba tunjukkan, jika ada seperti ajaran agama Islam, coba tunjukkan mana ayatnya. Sedangkan di dalam kitab Kristiani telah kita saksikan bahwasannya Tuhannya di dalam kitab Kristiani memakai bangsa Israel untuk memusnahkan bangsa Kenan sebagai penyembah berhala dan orang fasik. Dan di dalam kitab Kristiani 1 Samuel pasal 15 ayat 3 menyuruh membunuh laki-laki maupun perempuan, anak-anak dan kanak-kanak yang lagi menyusui, kuda, domba maupun keledai untuk dimusnahkan. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jika benar, jika ada kitab yang setoleransi agama Islam, coba tunjukkan jika memang benar-benar ada. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, hanya inilah dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya, perkuat, perteguh terus keimanan kita di dalam ajaran agama Islam, karena hanya ajaran agama Islam sajalah agama yang benar. Ajaran agama Islamlah agama yang dibawa oleh Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.